Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur untuk segala berkat serta perlindungan yang Engkau curahkan kepada kami masing-masing, di mana saja kami berada, dan Engkau utus untuk menjalankan tugas perutusan yang Engkau percayakan kepada kami. Dan di hari yang indah dan cerah ini, kami akan memulai retret kami dengan tema Komunitas Putri Renya Rosari sebagai inti. Kami tetap mohon kehadiran-Mu bersama kami dalam permenungan-permenungan yang akan kami renungkan. Semoga semuanya tetap berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudari yang terkasih, jumpa lagi di renungan kita dengan judul Komunitas Putri Renya Rosari sebagai Jemaat Inti. Kita awali renungan kali ini dengan membacakan Jemaat Inti pada Gereja Perdana. Diambil dari Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 41 sampai dengan ayat 47. Cara hidup jemaat perdana. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ini dasar kitab suci. Mengapa komunitas kita harus menjadi jemaat inti? Kita meneladani komunitas perdana yang dimulai oleh para rasul. Setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus, mereka benar-benar dengan penuh keberanian mewartakan Kristus, memberi kesaksian, dan banyak orang percaya, dibaptis, dan mereka membentuk jemaat perdana. Dari kisah ini kita lihat dalam konstitusi kita. Artikel 155. Komunitas kita pertama-tama harus komunitas iman dengan ikatan hidup komunitas yang paling utama ialah cinta kasih Kristus. Persatuan kita dengan komunitas berpangkal pada kehendak Bapa yang mengumpulkan kita menjadi satu. Komunitas diwujudkan dalam perjuangan bersama pun perjuangan secara pribadi untuk melaksanakan kehendak Bapa dalam bimbingan Roh Kudus yang memimpin kita lewat ketaatan dan bertanggung jawab terhadap hidup apostolis dalam segala segi kehidupan kita. Saudari-saudari yang terkasih, kita lihat bersama konsekuensi kehadiran komunitas, karena kita punya komunitas ada di tengah umat, terlebih komunitas-komunitas di Jakarta. Kita tidak berada di satu wilayah sendiri, tetapi kita ada di sekitar dan bersama umat. Maka konsekuensi kehadiran komunitas di tengah umat harus memiliki rutinitas dalam hidup. Punya kebiasaan yang khas. Rutinitas adalah satu kekhasan dalam hidup komunitas kita. Komunitas religius punya hal yang rutin yang terus-menerus dilakukan, lalu menjadi ciri khas kehidupan komunitas itu. Rutinitas tadi saya singgung dalam renungan hari yang ketiga. Kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh komunitas. Di sini dikatakan ada 3 pilar. Doa, kebersamaan, dan kerasulan.
Doa, ada jam doa. Doa pribadi, doa bersama, ekaristi, dan berbagai macam bentuk doa yang hanya mau mengungkapkan hidup religius yang ada dan menjadi hadiah ini adalah ungkapan cinta kita kepada Tuhan yang telah memanggil dan memilih kita, maka perlu kita membangun relasi yang tetap bersamanya. Rutinitas dalam hal doa. Doa yang rutin akhirnya lama-kelamaan menjadikan kita bagian dari doa itu sendiri. Tanpa melakukan, tanpa berdoa, kita rasa ada sesuatu yang kurang. Kenapa? Sudah rutin, sudah biasa. Kayak orang makan nasi. Kalau sehari tidak makan nasi, rasanya saya belum orang Indonesia. Sudah rutin, sudah biasa. Bahkan tidak jarang kita makan nasi sehari 3 kali. Itu pun kadang kita masih merasa kurang. Rutinitas makanan pokok bagi seorang Indonesia adalah makan nasi. Rutinitas bagi seorang religius adalah doa. Tanpa doa, hampa kehidupan religius kita. Apalagi kita menjadi jemaat inti, menjadi saksi bagi lingkungan sekitar. Di rumah provinsialat ini, waktu kapel kita masih ada di tengah, ada tetangga, mereka selalu mendengar jam 5 pagi kita berdoa, sampai jam 6, jam 12:15 berdoa. Lalu setelah kapel kita pindah lagi ke depan, dekat ruang tamu. Salah satu suster lewat di depan rumahnya. Lalu dia menyapa suster, "Suster, selamat pagi. Kok saya tidak dengar suster berdoa lagi ya?" Lalu suster itu menjawab, "Oh Bapak, kami sudah pindah ruangan. Sehingga agak jauh dari rumah Bapak, sehingga Bapak tidak mendengar kami berdoa." Rutinitas doa adalah kekhasan seorang religius. Yang kedua adalah kebersamaan. Kebersamaan, doa bersama, makan bersama, bekerja bersama. Kebersamaan juga menjadi satu pilar dalam rutinitas kita. Pengalaman saya bekerja 3 tahun di Marian Center Indonesia. Banyak umat bertanya, "Dia ini suster benar atau tidak? Kok sendiri saja? Tidak ada yang lain?" Kenapa? Konsekuensi rutinitas sebagai seorang religius adalah hidup bersama dengan sesama suster yang lain. Dan pilar yang ketiga adalah kerasulan. Kerasulan entah di dalam maupun keluar. Entah di dalam komunitas kita merasul. Merasul tidak perlu harus keluar komunitas. Memang satu ciri sebagai tanda syukur sebagai seorang religius, dia harus mengunjungi keluarga. Dia harus berkatekese di tengah umat. Tetapi satu pilar di sini dikatakan kerasulan. Kerasulan di dalam maupun kerasulan keluar. Konsekuensi yang berikut, kehadiran komunitas kita adalah tanggap akan kebutuhan umat. Ada umat yang perlu suster. Mari kita mengunjungi orang sakit. Suster, datang dan berdoa di rumah kami. Suster, mari kita latihan kor bersama. Suster,
Mari kita ke lingkungan untuk pendalaman kitab suci. Tanggap akan kebutuhan umat. Kalau di depan kata tanggap, saudari, tidak perlu sebenarnya diajar. Kita sendiri harus proaktif untuk bertanya. Kapan kita ada latihan kor? Kapan kita ada doa rosario lingkungan? Kapan kita mengunjungi? Kami dengar ada keluarga ini, salah satu anggotanya sakit. Kapan kita kunjungi? Tanggap, proaktif. Maka perlu membangun relasi yang baik. Perlu membangun relasi baik di dalam komunitas maupun di luar komunitas. Dan yang berikut, setia pada panggilan suci. Kata Bapak pendiri dalam satu kata bijak, saya mengharapkan suster-susterku hidup suci. Saya mengharapkan suster-susterku hidup suci. Hidup suci tidak gampang, saudari-saudari. Suster-susterku, hidup suci tidak gampang. Kita harus berjuang dari bangun pagi sampai pagi lagi. Dari tidur malam sampai tidur lagi, kita berjuang untuk hidup suci. Apalagi kita hidup di tengah umat. Sebagai jemaat inti, kita harus memberi kesaksian tentang kesucian hidup sebagai seorang Kristiani. Apalagi kesucian hidup sebagai seorang religius. Dengan kaul-kaul kebiaraan kita dituntut untuk hidup suci. Hidup suci sebagai sebuah kesaksian. Seringkali kalau umat melihat kita hidup kurang suci, lalu mereka mengatakan, suster saja begitu, apalagi kami umat biasa. Jadi kita ini sebagai cermin untuk mengajak umat. Kita dipanggil untuk mengajak umat menjadikan hidupnya sebuah kesucian. Dipanggil berarti kita diharapkan untuk menjadi contoh bagaimana hidup dalam kesalehan. Poin yang berikut, komunitas kita sebagai jemaat inti adalah semangat magnifikat. Hidup dengan kegembiraan, hidup dengan sukacita, hidup dengan penuh pengharapan, hidup dengan mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Jangan sampai orang bertemu dengan kita lalu merasa, aduh ini suster ini, mukanya ini, wajahnya ini, seperti baru pulang dari kuburan. Aduh sedihnya. Padahal di sini kita sebagai jemaat inti harus hidup penuh semangat magnifikat. Dan untuk mendapatkan hal-hal ini tidak lain dan tidak bukan kita hanya bisa memperoleh dari semangat Bunda Maria. Maka poin berikut, Maria menjadi teladan kita. Rutinitas, doa, kebersamaan dan kerasulan, tanggap terhadap kebutuhan umat. Salah satu contoh Maria tanggap terhadap kebutuhan umat itu adalah pada pesta perkawinan di Kana. Tuhan pesta tidak mencari, Tuhan pesta juga tidak meminta, tetapi dia tanggap. Kenapa? Dia mengamati kiri kanan. Oh mereka kok ada gelisah, ada apa ya? Dia tanggap, dia keluar. Oh anggurnya habis. Maka dia melakukan sesuatu. Tanggap akan kebutuhan umat. Lalu dia membangun relasi. Contoh Bunda Maria, membangun relasi dengan para pelayan pesta. Dia bangun relasi. Dia katakan, apa yang dilakukan
Apa yang diminta oleh putraku, kamu harus melakukannya. Walaupun dalam percakapan dengan Yesus, anaknya sendiri, nada penolakan sangat jelas. Tapi sebagai seorang ibu yang punya relasi sangat baik dengan putranya, dia tahu apa kata-kata putranya itu artinya apa di balik ungkapan itu. Maka dia menerjemahkan, anakku pasti mau, maka saya harus menyiapkan pelayan-pelayan ini. Itulah salah satu contoh bagaimana kita meneladani Maria dalam sikap tanggap, membangun relasi, dan juga setia pada panggilan suci. Para saudari yang terkasih, di sini tadi dikatakan doa kebersamaan dan kerasulan. Hidup religius identik dengan doa. Sehingga kita sering kalau bertemu dengan umat, pertama-tama mereka tidak minta apa-apa. Mereka selalu minta, suster, tolong doakan kami. Suster, tolong doakan kami. Mengapa mereka meminta itu kepada kita? Karena doa merupakan harta karun dari Tuhan bagi kita seorang religius. Doa merupakan harta karun dari Tuhan bagi kita sebagai seorang religius. Banyak cara, banyak bentuk, banyak macam, dan banyak waktu kita berusaha untuk berelasi dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama. Umat selalu merasa bahwa biarawati itu adalah perantara, atau orang religius adalah perantara antara Allah dan manusia. Mengapa jadi perantara, saudari-saudari? Karena seorang religius selalu berdoa. Di sini dikatakan berdoa bersama. Artinya dalam kitab suci jelas Injil Matius, di mana 2 atau 3 orang sepakat meminta apa saja akan dikabulkan. Berkumpul atas namaku, aku hadir. Berarti doa dalam kebersamaan. Saudari-saudari yang terkasih, ada satu ungkapan juga di dalam hidup menjemaat. Satu yang sangat khas bagi komunitas kita sebagai jemaat inti adalah peran Roh Kudus dalam hidup bersama. Kita lihat dalam konstitusi kita artikel 114. Di situ dikatakan demikian. Satu ungkapan oleh Bapak Pendiri dan Ibu Pendiri. Keyakinan Monsinyur Manek mengenai persekutuan yang didirikannya ini ialah kongregasi tidak akan mati dan akan tetap berdaya guna bagi gereja dan masyarakat karena ada Roh Kudus dan Bunda Maria. Keyakinan ini diteguhkan lagi oleh Ibu Pendiri bahwa kongregasi ini hidup dalam rahmat Tuhan karena senantiasa bersatu erat dengan Roh Kudus. Maka saudari-saudari, setiap pagi kita mengawali ibadat kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Kita buka doa kita dengan Veni Creator. Kita lihat lagi di sini penyertaan Roh Kudus dalam gereja. Itu dalam Injil Markus bab 16 ayat 20. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Penyertaan Yesus bagi gereja adalah Roh-Nya sendiri yang ada di antara kita.
Kudus juga selalu ada bersama kita di konstitusi kita artikel 170. Bunyinya demikian, Roh Kudus berdoa dalam diri kita. Di sini dia katakan, Kristuslah yang berdoa di dalam kita dan menyanggupkan kita menjadi seorang pendoa. Maka dalam roh doa kita berdoa terus-menerus dan menjadikan semua orang lain mengenal dan percaya kepada Tuhan. Menjadi sanggup berdoa, menyerahkan segala harapan dan pujian mereka bagi kemuliaan Allah. Jadi peran Roh Kudus dalam hidup bersama sebagai komunitas jemaat inti bagi kongregasi kita adalah keyakinan pendiri dan kopendiri. Kongregasi tidak akan mati karena ada Roh Kudus. Dalam ibadat pagi setiap komunitas pasti mengawali dengan lagu Veni Creator. Yesus menegaskan lagi, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dia menyertai kita dalam rohnya yang kudus. Dan dalam konstitusi artikel 170, Roh Kudus berdoa dalam diri kita. Maka jangan ragu, komunitas kita sebagai jemaat inti sungguh disertai, dibimbing oleh Roh Kudus Allah sendiri. Jadi apapun kesulitan, tantangan dan persoalan yang kita hadapi, tak perlu takut karena ada Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan kita.